Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Irfa Arifuddin, founder Rumah Bidik Misi KPK. Pada kesempatan kali ini, channel Rumah Bidik Misi KPK akan memberikan informasi terkait program studi yang tidak bisa dipilih dan program studi yang dapat dipilih di website KP Kuliah. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan berikan like dan share ke teman-teman kalian agar informasi ini bermanfaat. Ini kita akan membahas KP Kuliah di Seleksi Mandiri PTN dan KP Kuliah di Seleksi Mandiri PTS, kemudian cara pemilihan program studinya. Untuk yang pertama, kita akan membahas di Seleksi Mandiri PTN. Ini menjawab dari banyaknya pertanyaan dari pendaftar KP Kuliah yang bertanya mengenai PTN mana saja yang menerima KP Kuliah di Seleksi Mandiri PTN. Jawabannya, untuk saat ini yang terkonfirmasi menerima KP Kuliah di Seleksi Mandiri PTN itu hanya Universitas Indonesia atau UI. Kemudian yang masih 50-50 itu adalah Universitas Negeri Semarang, dikarenakan masih belum bisa klaim KP Kuliah, dikarenakan sistem penerimaan UNES masih belum bisa mengambil data pendaftar KP Kuliah di database SIM KP Kuliah Kemdikbud, sehingga masih belum bisa klaim KP Kuliah dan dikatakan masih 50-50. Kemudian untuk Universitas Diponegoro, walaupun terdapat jalur KP Kuliah, itu hanya sebagai syarat untuk dibebaskan SPI. Namun nantinya tetap membayar UKT yang disesuaikan dengan penghasilan kedua orang tua atau UKT terendah. Itu jika nantinya lolos seleksi mandiri PTN, walaupun pendaftar KP Kuliah nantinya tetap membayar uang kuliah tunggal atau UKT dan SPI jika ada SPI-nya. Jadi untuk PTN lain untuk saat ini belum terkonfirmasi atau tidak membuka KP Kuliah, kuota utama KP Kuliah di seleksi mandiri PTN, yang artinya mayoritas atau hampir keseluruhan PTN memprioritaskan kuota utama KIP Kuliah untuk seleksi nasional, yaitu SNMPTN dan UTBK SBMPTN. Kemudian pertanyaan lain, apakah bisa mendaftar ketika sudah lolos seleksi masuk, bisa mendaftar KP Kuliah susulan? Jawabannya, ada kemungkinan. Kenapa saya jawab ada kemungkinan dan tidak menjawab bisa? Dikarenakan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yang dimana kriteria-kriteria tersebut harus terpenuhi. Yang pertama, terdapat kuota sisa dari jalur seleksi nasional yaitu SNMPTN dan SBMPTN yang belum terpenuhi kuota utamanya, sehingga tersedia kuota sisanya. Kemudian yang kedua, kuota sudah terpenuhi dan mendapat kuota tambahan dari Puslap di Kemdikbud dan PTN harus menyanggupinya. Ketika PTN tidak menyanggupi, maka akan dialihkan ke PTN lain. Kemudian yang ketiga, persyaratan umumnya yaitu mendapat UKT terendah. Untuk UKT terendah, mayoritas perguruan tinggi negeri itu UKT golongan 1 dan UKT golongan 2 nominalnya sama, yaitu UKT 1 500.000
dan UKT 2 1 juta. Kemudian yang kriteria keempat, persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh PTN masing-masing sesuai kebijakannya. Kemudian yang kelima, untuk mendaftar KPK susulan itu tidak hanya seleksi mandiri saja yang bisa mendaftar, akan tetapi seluruh jalur bisa mendaftar KPK susulan asal memenuhi persyaratan. Jadi untuk SNMPTN dan SBMPTN yang belum terdaftar KP kuliah namun memenuhi persyaratan juga bisa mendaftar. Kemudian berlanjut ke pemilihan program studi pada seleksi mandiri PTN. Jadi ada pertanyaan, tidak bisa memilih program studi tertentu di seleksi mandiri PTN di sistem KP kuliah. Sebagai contoh di sini di sistem penerimaan UNES terdapat program studi farmasi, namun tidak bisa memilih di seleksi mandiri PTN untuk prodi farmasi. Kita coba terlebih memiliki akreditasi sehingga belum bisa menerima KP kuliah. Jadi sesuai dengan pedoman KP kuliah bahwa akreditasi program studi harus terakreditasi A, akreditasi B, dan akreditasi C namun dengan pertimbangan khusus. Jadi ketika tidak memiliki akreditasi sudah otomatis tidak atau belum menerima KP kuliah. Jadi belum bisa menerima KP kuliah karena belum memiliki akreditasi. Kemudian bagi program studi yang memiliki akreditasi C itu masih bisa menerima, akan tetapi dengan pertimbangan khusus dari perguruan tinggi masing-masing dan Puslapdik Kemdikbud. Jadi sebagian ada yang program studi dengan akreditasi C itu menerima, ada juga yang tidak menerima KP kuliah. Jadi setiap PTN itu memiliki operator sistem KP kuliah masing-masing. Jadi bergantung pada operator sistem KP kuliah masing-masing PTN apakah sudah melakukan update di sistem KP kuliah dan melaporkannya ke Puslapdik Kemdikbud atau belum. Karena secara realita masih banyak PTN yang di sistem KP kuliahnya itu masih membuka KP kuliah di seleksi mandiri PTN, padahal sesuai kebijakan perguruan tingginya itu tidak membuka kuota utama KP kuliah. Jadi memang masih banyak operator sistem KP kuliah di PTN itu belum melakukan update di sistem KP kuliah.
Setelah ini kita akan beralih ke KIP Kuliah Seleksi Mandiri PTS. Namun sebelum kita mendaftarkan seleksi mandiri PTS, kita terlebih dahulu melakukan penelusuran KIP Kuliah di website KIP Kuliah halaman utama pada menu profil perguruan tinggi. Kita cari perguruan tinggi yang akan kita tuju. Untuk kali ini kita akan cari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi di Universitas Muhammadiyah Surabaya itu tidak membuka KIP Kuliah pada Fakultas Kedokteran. Jadi untuk pendidikan dokter itu tutup. Jadi kita coba cek. Di sini seleksi mandiri untuk program studi pendidikan dokter itu tutup. Kita coba cek lagi di universitas yang sama pada fakultas lain. Untuk ilmu keperawatan kita coba cek apakah buka atau tutup. Jadi untuk ilmu keperawatan di Universitas Muhammadiyah Surabaya itu buka. Kemudian kita coba bandingkan lagi di universitas lain, yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi di Universitas Muhammadiyah Surakarta juga tidak membuka KIP Kuliah di Fakultas Kedokteran, yaitu program studi kedokteran dan pendidikan dokter gigi. Kita coba cek di pendidikan dokter gigi. Jadi di sini tutup. Dan kita coba cek di Fakultas Ilmu Kesehatan, yaitu Ilmu Gizi. Kita coba cek, lihat prodinya. Di sini buka. Jadi di Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Universitas Muhammadiyah Surakarta tidak membuka di Fakultas Kedokteran, yaitu program studi kedokteran umum dan kedokteran gigi. Kemudian kita coba bandingkan lagi di universitas lain, yaitu Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi di sini ada program studi pendidikan dokter. Kita coba lihat profilnya. Jadi di sini tutup untuk program studi pendidikan dokter. Kemudian kita coba cek lagi di ilmu keperawatan. Apakah buka atau tutup? Jadi di sini tutup untuk program studi ilmu keperawatan. Kita coba cek lagi di fakultas lain, di program studi yang lain juga, yaitu kita coba cek di teknik elektro. Kita coba lihat profil. Untuk teknik elektro buka. Jadi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto tidak membuka KIP Kuliah pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi dari perbandingan dari 3 perguruan tinggi yang PTS yang sudah saya jelaskan tadi, untuk Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Universitas Muhammadiyah Surakarta itu tidak membuka KIP Kuliah pada Fakultas Kedokteran, akan tetapi masih membuka di Fakultas Ilmu Kesehatan dan fakultas lainnya. Kemudian untuk Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu tidak membuka pada Fakultas Kesehatan, Ilmu Kesehatan dan Fakultas Kedokteran, itu tidak membuka KIP Kuliah, namun membuka KIP Kuliah pada fakultas lain. Jadi mayoritas PTS itu memang tidak membuka KIP Kuliah pada Fakultas Kedokteran, dan sebagian juga tidak membuka pada Fakultas Ilmu Kesehatan dikarenakan biaya operasional pendidikan pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan itu paling mahal. Jadi kebijakan PTS itu mayoritas tidak membuka KIP Kuliah pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan, itu sebagian buka, sebagian tidak buka. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan yaitu apakah bisa mendaftar ke lebih dari satu perguruan tinggi di seleksi mandiri PTN dan seleksi mandiri PTS? Untuk jawabannya, untuk mendaftar itu bisa. Jadi untuk mendaftar di lebih dari satu perguruan tinggi itu bisa, akan tetapi diharuskan perguruan tinggi tersebut benar-benar menerima KIP Kuliah. Dan jika kalian mendaftar ke lebih dari satu perguruan tinggi, itu nantinya jika lolos itu terdapat konsekuensi. Untuk konsekuensinya apa? Kita jelaskan di video selanjutnya.
Jadi itu tadi penjelasan dan kupas tuntas seluruh pertanyaan mengenai KP Kuliah Seleksi Mandiri PTN dan KP Kuliah Seleksi Mandiri PTS. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian informasi yang bermanfaat ini. Dan bantu rekomendasikan channel YouTube Rumah Bidik Misi KPK agar terus berkarya dan terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.